Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita berjumpa lagi di video pembelajaran tematik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang simetri lipat dan simetri putar. Apa itu simetri lipat dan simetri putar? Yuk simak baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, sebelum masuk ke pengertiannya, kita bahas lagi ya untuk nama-nama bangun datar. Mungkin ini sudah pernah kalian dapatkan di kelas 2 dulu. Ya, tapi alangkah lebih baik jika kita bahas kembali agar apa yang sudah kalian dapatkan dulu ya. Istilahnya kita mengingat pembelajaran yang sudah pernah kalian dapatkan. Ya, di sini ada 6 bangun yang paling sering atau yang paling umum muncul ya di pembelajaran tematik. Yang pertama, ya nomor satu adalah persegi. Ya, persegi sisi-sisinya sama semua ya. Ini satu, ya, dua, nah ini sampingnya, tiga sisi-sisinya, nah satu, dua, tiga, empat, dan semuanya sama besar. Ya, kalau misalnya kita pakai satuan baku, satu sisi itu ukurannya 5 cm, maka semuanya 5 cm. Kalau satu sisi ukurannya 10 cm, maka semuanya 10 cm. Ya. Misalnya di sini 5 cm, maka semuanya 5 cm, 5 cm, ini juga 5 cm. Kalau 10 ya semuanya juga 10 cm karena semua sisinya memiliki ukuran yang sama. Itu persegi ya. Lalu yang kedua yaitu persegi panjang. Ini yang nomor satu. Ya, oh ya, persegi itu kalau dalam kehidupan sehari-hari kita mirip dengan benda apa? Ya, lantai ya. Lantai di rumah misalnya kan itu bentuknya kebanyakan adalah persegi. Ya. Nah, itu. Lalu yang kedua yaitu persegi panjang. Oke. Persegi panjang ini beda dengan persegi ya. Karena dia memiliki panjang dan memiliki lebar. Biasanya panjangnya letaknya ada di bagian atas sini atau di bawah. Dan juga lebarnya di bagian samping. Nah, lebar ya. Maka dari itu kalau mencari luasnya, maka rumusnya adalah P panjang dikali lebarnya. Ya, L kali lebar L ya, L jadi lebar. Contoh benda di kehidupan sehari-hari kita yaitu banyak sekali ya ini. Contohnya seperti pintu. Lalu juga ada bingkai jendela atau juga jendelanya. Apalagi banyak ya, televisi misalnya layarnya itu juga bentuknya persegi panjang, papan dan lain sebagainya. Banyak sekali persegi panjang di contoh persegi panjang di kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga yaitu trapesium. Trapesium ya, di sini contohnya adalah trapesium sama kaki ya. Mana yang disebut kakinya? Yang disebut kaki adalah sisi bagian miring ini ya, miring. Nah, yang miring ini ya. Nah ini ya, yang miring ini disebut dengan kakinya ya. Kakinya sama panjangnya, maka dia disebut trapesium sama kaki. Bentuknya
jika di kehidupan sehari-hari seperti atap rumah, ya, seperti atap rumah. Oke, berikutnya yaitu belah ketupat. Belah ketupat di sini memiliki 4 sisi, ya. 4 sisinya juga sama panjang. Apa bedanya dengan persegi? Perbedaannya terdapat pada posisinya, ya. Kalian lihat kalau persegi, ya, umumnya dia berdirinya seperti ini, ya. Tetapi kalau belah ketupat bentuknya seperti ini, ya, atau seperti pada gambar nomor 4. Itu belah ketupat. Sisinya sama, ya. Tetapi mungkin posisinya, ya, posisinya yang berbeda. Contoh benda di kehidupan keseharian kita yang bentuknya seperti belah ketupat, seperti bentuk kisi-kisi, ya, atau angin-angin pada sebuah tempat atau sebuah ruangan, ya, ventilasi. Itu biasanya bentuknya belah ketupat, ya. Lalu berikutnya yaitu jajar genjang, ya. Yang kelima jajar genjang. Sebenarnya jajar genjang dengan persegi panjang itu sama, ya, rumusnya, ya. Kalau kita diminta untuk mencari luasnya, rumusnya sama. Kenapa bisa begitu? Karena kalau ini kita potong, ya, lurus, ya, harus lurus, potong. Nah, ini bagian ini dipindah ke sini. Nah, ya, jadilah persegi panjang. Jadi ibaratnya jajar genjang itu adalah bangun persegi panjang yang dimiringkan, ya, yang dimiringkan. Jadi posisinya kan lebih miring, ya. Kalian lihat, ya. Posisinya jajar genjang itu miring, tidak seperti persegi panjang yang tegak lurus, ya. Nah, jadi ibaratnya jajar genjang itu adalah persegi panjang yang dimiringkan. Lalu yang keenam yaitu layang-layang, ya. Layang-layang di sini memiliki 2 diagonal, ya. Digambarkan dengan garis putus-putus seperti ini. Diagonal pertama dan diagonal kedua, ya. Dari ujung dari di sini, ya, dari sudut di setiap sudutnya ini dengan setiap sudutnya. Nah, di situ. Belah ketupat juga sama, ya. Memiliki 2 diagonal. Nah, dari sudut ke sudut yang lain ditarik garis putus-putus secara lurus. Karena ini Pak Dika menggunakan mouse jadi agak tidak lurus, ya. Oke, itu, ya, layang-layang, jajar genjang, belah ketupat, trapesium, sama kaki, persegi panjang dan persegi. Jadi keenam bangun datar ini yang nantinya akan kita pelajari simetri putarnya dan simetri lipatnya. Nah, ini bentuk lain, ya. Di sini juga ada trapesium bentuk lain, ya. Di sini, nah, ini, ya. Ini adalah trapesium siku-siku, ya. Karena ada tanda L seperti ini, ya. Ada salah satu sudutnya yang tegak lurus, besarnya itu 90 derajat, ya. 90 derajat. Kalau diukur pakai busur 90 derajat. Ya. Ini bukan sama kaki, ya, tapi trapesium siku-siku. Yang lainnya sama, ya. Layang-layang. Nah,
Perbedaannya dari layang-layang tadi hanya posisinya saja yang ditidurkan. Kalau ini tidur, yang tadi berdiri ya, sama. Lalu di sini juga ada segitiga ya. Ini yang belum ya tadi ya. Segitiga, bisa segitiga ini siku-siku ya, ada tanda L seperti ini. Ada segitiga siku-siku, ada segitiga sama sisi, ada juga segitiga sama kaki ya. Nanti kita tidak menggunakan segitiga siku-siku seperti ini, tapi kita lebih menggunakan, yang kita gunakan adalah segitiga sama sisi dan juga segitiga sama kaki ya. Dan juga lingkaran ya, kita juga akan menggunakan lingkaran. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke praktiknya ya. Agar kalian lebih mengerti apa itu simetri lipat dan juga simetri putar. Nah, kalau kalian lihat di sini ada garis putus-putus ya di setiap bangun. Di sini belum semua bangun, tapi ada beberapa bangun saja. Ada segitiga sama kaki, ada segitiga sama sisi, segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu bentuknya tidak beraturan, artinya tetap segitiga, cuman ukuran garisnya itu bisa berbeda-beda, sisinya itu bisa berbeda-beda ukurannya. Segitiga siku-siku sama kaki, nah ada persegi panjang dan lain sebagainya. Nah, di situ ada garis putus-putus berwarna merah, artinya itu adalah simetri lipatnya. Ya, jika dilipat berdasarkan dari garis merah itu atau garis putus-putus merah itu, dia akan terlipat dengan sempurna, membagi dua bagian yang sama besar. Seperti apa? Oke, kalian simak video berikut ini. Oke ya, di sini bisa kalian lihat sudah ada 8 bangun datar. Ada persegi, ada segitiga, ada trapesium, ada bola ketupat, segitiga sama kaki, lalu ada layang-layang, jajar ganjang, dan juga lingkaran. Nah, sekarang kita akan masukkan ya setiap bangun datar ini ke bingkainya. Ya, ini kita anggap bingkai ya. Gambar bangun datar yang berwarna hitam putih ini kita anggap sebagai bingkainya. Kita mulai dari persegi. Oh ya, jangan lupa diberi huruf ya, supaya nanti lebih mudah. Oke, seperti ini ya. Bisa kalian lihat diberi huruf A, B, C, D ya. Semua bangun datar sama. Ini juga sama. Bola ketupat A, B, C, D ya. Posisinya terserah ya. Yang penting harus ada huruf di setiap sudutnya ya. Nah, ini juga ya, boleh A di sini, lalu B nya tidak harus di sini, di sebelah sini atau di sebelah sini ya. Biasanya melingkar begini ya, jadi memutar searah atau berlawanan dengan jarum jam ya. Jadi kan ini A, B, C, D ya, bukan loncat-loncat A, B, C, D ya, tapi mutar sesuai atau berlawanan jarum jam A, B, C, D, atau dari sini A, B, C, D ya, terserah. Oke, sekarang kita masukkan ke bingkainya ya. Perhatikan baik-baik, ini bangun datar persegi ya, kita letakkan di sini. Oke ya, bisa kalian lihat ya. Kita lihat simetri putarnya terlebih dahulu ya. Nah, jika dilihat ternyata dia sudah menempati bingkai, artinya tidak ada bingkai ya, tidak ada bingkai yang tersisa, semuanya tertutupi oleh bangun datar ini ya, semuanya tertutupi
ya, bisa dilihat semuanya tertutup. Oke, nah ini kita anggap satu ya, satu simetri putar ya, masih satu. Oke, kita putar lagi, kita putar searah jarum jam boleh. Nah, belum menempati bingkai. Kenapa? Nah, ini kalian lihat ya, ini garisnya ya tidak sesuai dengan bangun datarnya ya, tidak menempati bingkai. Maka kita putar lagi sampai nanti dia menempati bingkai. Nah, dia sudah menempati bingkai ya, 2 simetri putar. Kita putar lagi, tidak menempati bingkai karena ada sisanya loh ya. Ini ya, bisa dilihat ya, warna putih di sini, warna putih di sini. Nah, ini ada warna putih dan hitam juga di sini di garis-garisnya, tidak menempati bingkai. Masih 2 ya, kita putar lagi. Oke, 3 ya, kita putar lagi, tidak menempati bingkai, menempati bingkai. 4 ya, 4. Oke, dan kembali ke posisi semula ya, hanya posisi semula ada di pojok kiri atas ya, posisi semula. Maka posisi semula tidak dihitung, berarti hanya ada 4 simetri putar ya, memiliki 4 simetri putar untuk persegi. Sekarang kita coba ke segitiga sama sisi. Oke. Menempati bingkai, tidak menempati bingkai ya, 1 ya, masih 1 simetri putar. Menempati bingkai, 2, tidak menempati bingkai, menempati bingkai, 3. Berarti segitiga sama sisi memiliki 3 simetri putar. Karena kalau kita putar lagi, dia akan kembali ke posisi semula. A-nya berada di sini, ini posisi semula. Oke, 3 simetri putar. Lalu kita ke bangun berikutnya, yaitu jajar genjang ya. Huruf A berada di sini, B, C, D ya. Melihat A berada di sini, B, C, dan D ya. Ini posisi awal. Oke ya, 1 menempati bingkai, simetri putarnya 1 ya. Kita hitung lagi apakah ada. Belum menempati. Apakah sudah menempati? Belum juga menempati. Kita putar lagi. Nah, pas ya, menempati bingkai. Menempati bingkai. Nah, berarti 2 ya. Tadi yang pertama sudah 1, sekarang 2 ya. Posisi A di bawah, tadi di sini ya. Sekarang di sini. Oke. Tidak bisa, tidak bisa. Nah, berarti kembali ke posisi awal atau posisi semula. Berarti hanya ada 2 simetri putar untuk jajar genjang. Berikutnya lingkaran. Nah, kenapa lingkaran tidak diberi huruf ya? Alasannya adalah ini ya. Lingkaran ini tidak memiliki sudut ya. Kalau ini kan memiliki sudut ya. Yang ini sudut ya, sudut. Ini juga memiliki sudut dan sudut ya. Semuanya memiliki sudut ya. Semuanya memiliki sudut. Kecuali lingkaran ya. Lingkaran tidak memiliki sudut. Mana sudutnya? Tidak ada ya. Karena dia melingkar, tidak ada sudut, tidak ada ujungnya ya. Dia melingkar semua, tentunya melingkar. Maka kita tidak tahu pasti ya. Kita tidak tahu pasti berapa simetri putar dari lingkaran. Maka dari itu lingkaran kita tulis tak terhingga ya, kita tulis tak terhingga. Oke, berikutnya yaitu simetri lipat ya, simetri lipat. Kita mulai dari bangun yang pertama, yaitu persegi ya. Perhatikan baik-baik, simetri lipat itu adalah
ketika bangun datar itu bisa membagi dua bagian ya, membagi dua bagian sama utuh, artinya tidak meninggalkan sisa ya, itu disebut dengan simetri lipat. Misalnya bangun datar persegi ya, bangun datar ini ya, kita bagi menjadi dua bagian dan tidak tersisa, artinya lipatannya harus sempurna ya. Oke ya, misalnya yang pertama seperti ini ya, kita bagi menjadi dua kan, seperti ini. Oke, bisa dilihat ya, tidak ada bagian yang tersisa, artinya membagi sama rata ya, sama besarnya ini ya, nggak ada yang tersisa. Nah, melipatnya juga harus lurus ya, agar tidak ada yang tersisa. Nah, oke. Nah, garis lipatan ini ya, garis lipatan ini bisa kita beri tanda ya. Kita beri tanda misalnya seperti garis putus-putus. Ya, seperti ini. Nah, garis putus-putus seperti ini ya. Kenapa? Karena garis putus-putus ini membagi bangun datar ini menjadi dua bagian yang sama besar ya. Nah, garis putus-putus ini disebut dengan sumbu simetri ya, diingat-ingat, disebut dengan sumbu simetri ya, karena garis lipatannya pas berada di sini. Oke, kita cari lagi apakah dia memiliki simetri lipat yang lain ya. Dia sudah punya satu simetri lipat. Sekarang kita coba, misalnya dari ujung ya, dari huruf B ke C, kita coba lipat apakah bisa menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, kalau gini kan nggak simetris ya, karena masih ada sisa ini, jadi lipatnya harus sempurna seperti ini, benar-benar terbagi menjadi dua bagian. Nah, apakah ada sisa? Kita balik, nggak ada ya, tidak tersisa ya, tidak ada bagian yang menonjol. Nah, semuanya tertutup rapi, bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Oke, berarti garis lipatannya ini kita beri garis putus-putus ya, menandakan sebagai apa? Sumbu simetri. Oke ya, seperti ini ya. Sudah ada dua sumbu simetri. Oke. Setelah ini kita coba lagi dari BD ke AC, kita lipat seperti ini. Ya, tidak ada bagian yang tersisa, semuanya terlipat sama besar. Nah ya, artinya simetris. Maka garis lipatan yang ini ya, yang tengah ini dari atas ke bawah secara vertikal ini berarti kita beri garis putus-putus menandakan sebagai sumbu simetrinya. Oke ya, kita hitung garisnya tadi ada berapa? 1, 2, 3. Sudah ada 3 ya, sudah ada 3. Oke, kita cari lagi apakah ada. Oh, kita coba seperti ini. Nah, ternyata bisa lagi ya, menghubungkan antara huruf B ke C ya. Ada garis lipatan lagi yang bisa kita beri garis putus-putus sebagai sumbu simetrinya. Oke, nah ini sudah kita garis putus-putus menandakan sebagai sumbu simetrinya. Sekarang kita hitung ya, ada berapa jumlahnya. Jadi menghitungnya satu garis begini ya, 1, 2, 3,
dan 4 ya. Ternyata bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat, ditandai dengan garis putus-putus itu ya. Jadi menghitungnya 1 2 3 4, ada 4 simetri lipat. Oke, sekarang kita coba trapesium sama kaki ya. Kita coba seperti ini. Apakah ini simetris? Apakah ini simetris? Tidak ya. Kenapa tidak? Bisa kalian lihat ya. Di sini masih meninggalkan sisa. Ya, ini bagian yang berwarna ini kan masih ada sisanya. Harusnya semuanya tertutup. Ya, harusnya semuanya tertutup. Ini masih meninggalkan sisa seperti ini. Artinya ini tidak simetris. Jadi harus simetris. Berarti ini salah ya. Ini salah. Nah, kita cari lipatan yang lain yang sekiranya bisa membagi menjadi dua bagian. Tidak bisa ya, salah. Tidak bisa. Kita coba seperti ini. Nah, kita lihat bolak-balik. Apakah ada sisa? Tidak ada. Nah, berarti benar ya. Garis dari atas ke bawah ini secara vertikal ini menjadi sumbu simetrinya. Ya. Maka kita beri tanda garis putus-putus. Nah, seperti ini ya. Ada berapa garisnya? Ada 1. Berarti ada 1 simetri lipat ya. Trapesium sama kaki memiliki 1 simetri lipat. Lalu jajar genjang ya, jajar genjang. Kita lihat dari atas ke bawah, kita lipat seperti ini. Apakah simetris? Apakah simetris? Tidak ya, masih ada sisa di sini ya. Masih ada bagian yang belum tertutupi. Oke, salah. Seperti ini. Nggak bisa juga. Seperti ini misalnya. Apakah simetris? Jelas tidak ya. Dilihat bolak-balik ya. Jelas tidak simetris. Ini ada bagian yang masih tersisa, tidak tertutupi ya. Berarti bagaimana, Pak? Kalau tidak ada maka dianggap 0 ya. Artinya dia tidak memiliki simetri lipat ya. Berarti 0 ya. Dia tidak memiliki simetri lipat.